Polemik peradilan kasus dugaan korupsi di Basarnas yang melibatkan dua perwira TNI aktif, yakni Kepala Basarnas 2021-2023 Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto, mencuatkan kembali revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Terkait kasus ini ada tiga kemungkinan peradilan, yaitu peradilan militer, peradilan sipil, atau peradilan koneksitas. Berbicara peluang revisi Undang-Undang Peradilan Militer, bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Mengutip hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 8 hingga 11 Agustus, sebagian besar responden yaitu 83,9% menyatakan setuju dengan wacana revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer. Selain itu, mayoritas responden, yakni sebesar 93,1% meminta agar semua kasus korupsi diproses di peradilan sipil, baik pelakunya militer maupun sipil. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra mengatakan, persetujuan mayoritas publik seperti terlihat dari jajak pendapat Kompas seharusnya mendorong pemerintah dan DPR memprioritaskan proses revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Revisi utamanya harus menegaskan bahwa semua kasus korupsi diproses di peradilan sipil meski pelakunya militer. Selama ini Dimas melihat revisi tidak kunjung dilakukan karena tidak ada kemauan politik pemerintah. Bahkan revisi Undang-Undang Peradilan Militer tidak pernah lagi masuk dalam program legislasi nasional tahunan sebagai syarat pembahasan aturan perundang-undangan oleh pemerintah dan DPR. Menurut dia, ini berarti langkah mundur reformasi TNI. Lalu bagaimana tanggapan pemerintah terkait revisi Undang-Undang Peradilan Militer? Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan P3, Arsul Sani mengatakan pihaknya menyetujui wacana revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Namun DPR menunggu pemerintah untuk menginisiasi revisi. Alasannya, selain terkait teknis peradilan, TNI berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintah, sehingga kurang tepat jika DPR yang menginisiasi wacana revisi. Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberi sinyal positif revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Namun Presiden Joko Widodo pada Selasa 8 Agustus 2023 kepada media di Sekretariat ASEAN Jakarta sempat menyatakan pemerintah belum akan mendorong revisi. Adapun terkait revisi Undang-Undang Peradilan Militer, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan pihaknya tunduk kepada aturan hukum. Berdasarkan catatan Kompas, RUU Peradilan Militer pernah dibahas pemerintah dan DPR pada 2005 hingga 2009. Namun, pembahasan buntu karena Departemen Pertahanan atau saat ini Kementerian Pertahanan masih menginginkan proses penyelidikan dan penyidikan tetap dilakukan institusi peradilan militer, bukan sipil. Dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Namun pasal 74 Undang-Undang TNI menerangkan bahwa pasal 65 belum berlaku hingga Undang-Undang Peradilan Militer baru diterbitkan.